Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Andriani, NIM 21030150198 dari kelas PJKRE 21, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 2 mengenai perkembangan motorik untuk memenuhi mata kuliah perkembangan motorik dosen pengampu Dr. Ahmad Adil MPD. Baik, materi yang saya akan jelaskan mengenai perkembangan motorik. Motorik adalah semua gerakan tubuh yang terdiri dari gerak internal yang teramati atau motor dan gerak eksternal yang teramati atau movement. Perkembangan motorik adalah gerakan yang memerlukan pengendalian jasmani melalui aktivitas yang terakomodasi antara pusat saraf otot serta kematangan dalam suatu gerakan. Adapun jenis perkembangan motorik ada dua, yaitu kemampuan gerakan fisikal dan perkembangan kemampuan gerakan. Kemampuan fisikal berhubungan dengan kapasitas untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak. Sedangkan pada kemampuan gerakan terbagi menjadi tiga, yaitu gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Gerakan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya berlari, berjalan, dan melompat. Kemampuan non-lokomotor dilakukan di tempat tanpa adanya ruang gerak yang memadai, contohnya mengangkat, mendorong, dan menarik. Sedangkan pada kemampuan manipulatif merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas menggunakan kaki atau tangan untuk mencapai tujuan, contohnya menggunakan satu atau dua tangan untuk melontarkan suatu objek ke tujuan. Adapun prinsip-prinsip pada perkembangan motorik, yang pertama, melibatkan perubahan kualitatif. Yang kedua, mengikuti pola berurutan. Yang ketiga, mengikuti hukum arah perkembangan. Yang keempat, kecepatan berkembang atau perkembangan bagian tubuh berbeda-beda. Yang kelima, berlangsung dari respon umum ke khusus. Yang keenam, perkembangan atau kecepatan perkembangan tergantung pada perbedaan individu. Yang ketujuh, berkembang melalui tahapan umum, bukan pada terjadi pada usia. Yang kedelapan, adanya hubungan antara struktur pertumbuhan dan adanya pola perilaku. Dan yang terakhir, mengacu pada prinsip asimetris. Pola gerakan menurut Wikström 1983 merupakan kombinasi gerakan-gerakan yang terorganisasi secara serial, terutama berdasarkan waktu dan ruang dan berhubungan dengan gerakan. Bentuk-bentuk gerakan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, berdasarkan ukuran dan besarnya otot, dibagi lagi menjadi dua, meliputi gerakan kasar dan gerakan halus. Yang kedua, berdasarkan aspek-aspek waktu pelaksanaannya, dibagi menjadi tiga, yaitu gerakan diskrit, serial, dan continuous. Yang ketiga, berdasarkan seberapa jauh lingkungan dapat diprediksi selama pelaksanaan gerakan, dibagi menjadi dua, meliputi gerakan terbuka dan gerakan tertutup. Adapun istilah-istilah pada perkembangan motorik, yang pertama, perilaku motorik. Yang kedua, kontrol motorik. Yang ketiga, motor atau movement. Yang keempat, pola gerak motor dan pola gerakan. Yang kelima, pola gerakan fundamental. Yang keenam, keterampilan gerak. Dan yang terakhir, keterampilan olahraga. Adapun kesimpulan pada materi kali ini, yaitu perkembangan motorik adalah perubahan progresif dalam perilaku gerak atau motorik sebagai akibat interaksi faktor-faktor biologis atau kematangan dan pengalaman dalam siklus manusia. Sekian yang dapat saya jelaskan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.